Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Waalaikumsalam. sini kami kelompok 6 ingin mendiskusikan mengenai kebijakan dan pelaksanaan pembelajaran bahasa Inggris untuk sekolah dasar di Indonesia. Nah, di sini kami ingin memperkenalkan diri. Saya sendiri Ana Rahmania. Berikut ada teman-teman saya, Alvina Arta, Amalia Carmela, dan juga Kak Almas Alfatini. Nah, saat ini kita berada pada era di mana teknologi dan informasi berkembang dengan sangat cepat dan pesat, di mana peran bahasa Inggris ini menjadi sangat penting sebagai bahasa global sekaligus bahasa teknologi. Nah, hal ini menjadikan bahwa bahasa Inggris merupakan sebagai salah satu kunci keberhasilan di dunia yang terglobalisasi seperti sekarang ini. Nah, kondisi ini juga mempengaruhi posisi bahasa Inggris sebagai bahasa asing di Indonesia. Nah, minat dan permintaan terhadap pengajaran bahasa Inggris ini menjadi meningkat seiring dengan kesadaran masyarakat tentang pentingnya bahasa Inggris di era globalisasi. Nah, kita juga telah melihat di luar-luar sana banyak sekali anak-anak kecil ataupun anak TK, sekolah dasar pun sudah pandai berbahasa Inggris karena minat orang-orang di Indonesia ini sangat banyak dalam pembelajaran bahasa Inggris seiring dengan berjalannya waktu. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Alvina Arta. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan. Bahasa Inggris telah menjadi media komunikasi yang sangat penting di dunia karena kedudukannya sebagai bahasa internasional sekaligus bahasa teknologi. Dengan semakin mendunia dan kemajuan teknologi yang semakin pesat, tidak dapat kita pungkiri jika penguasaan terhadap bahasa Inggris menjadi salah satu kunci untuk mendapatkan kesempatan kerja yang lebih baik. Saat ini kita berada pada era di mana teknologi dan informasi berkembang dengan sangat cepat dan pesat, di mana jadi sangat penting sebagai bahasa global sekaligus bahasa teknologi. Keberhasilan di dunia yang terglobalisasi seperti sekarang. Nah, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Amalia Carmila. Baik, bahasa Inggris sebagai bahasa asing di Indonesia mulai menjadi perhatian khusus di area pendidikan dasar sejak awal tahun 90-an, yang didasari atas kesadaran pentingnya mempelajari bahasa Inggris sedini mungkin untuk bisa turut bersaing dunia yang semakin modern dan global. Kesadaran tersebutlah yang akhirnya membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kebijakan tersebutlah yang akhirnya mendasari masuknya mata pelajaran bahasa Inggris sebagai bagian dari muatan lokal di SD. Hal tersebut membuat popularitas bahasa Inggris sebagai mata pelajaran dari mata pelajaran di sekolah dasar yang berkembang sangat pesat. Sekolah-sekolah dasar berlomba-lomba untuk menerapkan bahasa Inggris di kelas, sehingga sebagai bahasa asing di Indonesia, bahasa Inggris mengalami perkembangan yang signifikan. Bahkan sekolah di TK pun mulai memperkenalkan bahasa Inggris. Bahasa Inggris menjadi sebuah promosi bagi sekolah-sekolah dan kebanggaan bagi orang tua siswa.
Sekolah yang mengajarkan bahasa Inggris dianggap lebih bergengsi daripada sekolah yang tidak memasukkan bahasa Inggris di dalam mata pelajarannya. Maka tidak heran lagi bila pada tahun 2000-an ada kecenderungan para orang tua untuk lebih memilih menyekolahkan anak-anak mereka ke sekolah yang menawarkan bahasa Inggris sebagai bagian dari mata pelajaran muatan lokal. Kedudukan muatan lokal sebagai bagian dari mata pelajaran yang diajarkan di SD sejatinya merupakan perwujudan dari bagian yang berlaku secara lokal yang dimaksudkan untuk membekali siswa dengan kemampuan yang dianggap perlu oleh daerah sehingga pemberian muatan lokal ini disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan sekitar. Baik, sekian pemaparan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.